Aliansi masyarakat semua harus memakai pita. Karena sebagai penanggung jawab, koordinator. Oke, mulai kan, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan di sini untuk para anggota aksi bahwa aksi kita hari ini adalah aksi damai. Jangan ada yang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kepada pemerintahan desa, kami hari ini menyampaikan tujuan aksi damai kami yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Yang kedua, pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Jadi kedatangan kami hari ini ingin menyampaikan aspirasi kami. Yang pertama, tujuan datang kami kemari adalah menunjukkan sikap demokrasi sebagai hak bagi masyarakat. Yang kedua, meminta pemerintahan desa transparan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 68 ayat 1 huruf C yang menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh informasi dari pemerintahan desa mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa menekankan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa meminta pemerintahan desa menyampaikan informasi APBDes secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi atau media lainnya. Kemudian kami meminta pemerintahan desa agar mempertanggungjawabkan semua pengelolaan dana desa dengan jujur. Selanjutnya, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu penjelasan dari pemerintahan desa. Selanjutnya, meminta agar pemerintah desa dapat menerima aspirasi kami dan menyikapi dengan baik dan ditindaklanjuti. Adapun beberapa pertanyaan dan mohonkan penjelasannya. Yang pertama, mengenai dana silpat anggaran 2024. Kemudian yang kedua, mengenai dana BUMDes. Yang ketiga, pembangunan yang belum selesai. Yang keempat, draft pembangunan 2025 tahap 1. Yang kelima, proyek tanpa pelang dan lain-lain. Jadi hari ini kedatangan kami ingin penjelasan yang jelas dari kepala desa atau pemerintahan desa. Oke, tambahan sedikit lagi. Tuntutan desa untuk desa Situbondo. Yang pertama, dana desa 2024, dana desa 2025 tahap 1, aset desa yang digadekan, betul? Tanah LSD yang terlantarkan, betul? Ya, itu yang kami tuntut kepada desa Situbondo. Terima kasih. Selanjutnya, pasal 70 ayat 2 Permendagri nomor 20 tahun 2018, laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa paling lama 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Pasal 72 ayat 1 Permendagri nomor 20 tahun 2018, laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang larangan kepala desa merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Di sini ingin saya sampaikan, ingin kami sampaikan, apakah menebang pohon kelapa LSD milik masyarakat termasuk merugikan masyarakat? Merugikan. Sekali lagi, apakah memang merugikan masyarakat? Merugikan. Nanti kita minta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, apakah menggadaikan tanah desa di Dusun 8 itu juga merugikan masyarakat? Merugikan. Apakah pembangunan yang tidak dikerjakan dan tidak selesai juga merugikan masyarakat? Merugikan. Kita minta nanti pertanggungjawabannya. Di sini kami sampaikan untuk BPD, maka BPD harus muslim dan nonaktifan kepala desa yang merugikan masyarakat. Apabila pertanggungjawabannya nanti tidak terima. Bagaimana, setuju? Betul. Kami muak dengan jualan kepala desa yang ugal-ugalan menggunakan dana desa. Langsirkan kepala desa. Langsirkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, BPD bersama kepala desa bertanggung jawab menyusun dan menyepakati rancangan peraturan desa. Apakah BPD selama ini sudah membuat rancangan-rancangan tentang perdes? Kita tidak tahu selama ini. Memang kita tidak tahu karena kita tidak mendapatkan informasi tersebut. BPD berperan sebagai pengawasan pemerintahan desa, tapi hari ini BPD tidak mengawasi, diduga bekerja sama untuk korupsi. Betul. Terakhir, BUMDes mati suri. Keterangan forum pengurus BUMDes hal ini disebabkan oleh kepala desa. Nanti kita minta pertanggungjawaban pengurus BUMDes. Bagaimana pengurus BUMDes menyampaikannya? Tolong kepada pengurus BUMDes menjelaskan jelas kepada kami. Di sini perlu juga kita sampaikan adapun poin-poin larangan kepala desa yang dilanggar oleh kepala desa Siloponto sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 29 bagian A, B, C, dan E sebagai berikut. Yang pertama, jenis kegiatan pembegoan jalan peralatan jalan desa di Dusun 11 Desa Siloponto yang menggunakan anggaran dana desa di tahun 2024 dengan anggaran 120.946.000 tidak selesai, terbengkalai, tidak ada papan proyek. Ini selanjutnya, pembuatan jembatan 4 beton di Dusun 7 Desa Siloponto yang menggunakan anggaran dana desa di tahun 2024 dengan anggaran 40 juta tidak selesai, tidak dikerjakan, bahkan sekarang terbengkalai. Betul tidak? Betul. Selanjutnya, pembuatan pos kamling di Dusun 4 Siloponto tahun anggaran 2025 anggaran 28 juta tidak selesai, terbengkalai dan tidak ada papan proyek. Di sana telah dibangun memang pos kamling tapi tidak sesuai dengan anggaran yang ada dan papan proyek tidak dibuat. Apakah itu tidak melanggar? Melanggar. Selanjutnya, pembuatan sumur bor di Dusun 9 Siloponto tahun anggaran 2024 dengan anggaran 115.500.000 itu pun tidak selesai, terbengkalai, tidak ada juga papan proyek dalam pembangunan itu. Betul apa tidak? Betul.
pembangunan rumah panel dan pipanisasi di Dusun 6 Siloboto tahun anggaran 2024 dengan anggaran 40 juta. Sedangkan keterangan itu infak yang dialihkan anggaran dana desa sebesar 18 juta. Sisanya digelapkan. Betul tidak? Betul. Terima kasih. Oke. Kami aliansi masyarakat ingin mendengarkan bahasa-bahasa apa yang disampaikan oleh aparatur desa nanti. Kami butuh tanah LSD yang selama ini terlantar. Masyarakat udah siap untuk dikembalikan kepada masyarakat Dusun 3 dan Dusun 4. Pernyataan-pernyataannya semua udah ditandatangani oleh masyarakat yang kami sampaikan kepada mereka. Mereka menyetujui bahwasanya tanah LSD itu mohon dikembalikan kepada Dusun 3 dan Dusun 4. Tuntutan masyarakat Dusun 3 dan Dusun 4 harus direalisasikan. Bukti dan faktanya kita bawa semua. Kita cerita bukan cerita aja. Bukti fakta kita buktikan semua. Betul Bapak-bapak? Hari ini aksi damai untuk keadilan desa Siloboto. BPD harus bisa menyikapi aspirasi masyarakat. Betul. Masyarakat harus bisa memberikan dan harus bisa masyarakat harus menuntut kebijakan-kebijakan yang diadakan oleh Desa Siloboto. Melengsarkan oknum, memohon kepada BPD, lengserkan oknum-oknum pejabat yang korup. Kita ingin dengarkan, bukan ingin ditakut-takuti. Selama ini, hari ini kita aksi, udah ada provokator-provokator yang gak jelas, yang membilangkan bahwasanya aksi itu tidak betul, yang katanya kalau mau aksi mau ditangkap. Betul. Hari ini kita bukan apa, kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa aksi kita ini murni dengan hati nurani masyarakat. Betul. Kita tidak ingin selama ini kita dibodoh-bodohi, membiarkan kegiatan-kegiatan di desa ini tidak terdapat tupoksinya. Betul. Kemudian itu kami hari ini masa kita bukan sedikit, seharusnya masa kita banyak. Karena kenapa? Semua masyarakat banyak yang diteleponi supaya jangan hadir. Dan saat ini banyak orang yang memohon-mohon istrinya supaya tidak ikut dengan aksi kita. Dikarenakan apa? Mengingat menimbang kami hari ini guna bukan untuk anarkis, kami aksi damai. Suara rakyat tolak korupsi, suara rakyat, suara keadilan. Betul. Kita semuanya berkumpul di halaman kantor Desa Siloboto untuk menanggapi aspirasi daripada kawan-kawan. Sampai saat ini, langsung saya jawab, untuk kegiatan pembangunan tahun 2024, kenapa itu belum terrealisasi?
sebenarnya sudah ada alasan tertentu, dan itu kemarin waktu audiensi sudah saya jelaskan. Mungkin kawan-kawan tidak terpuaskan dengan penjelasan kami pada waktu itu. Jadi untuk hari ini tetap kita berjelas dan tetap seperti itu. 2024 anggaran dana desa yang belum tersiapkan itu sudah diproses oleh Kejaksaan Kabupaten, dan saat ini pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai tetap kita lanjutkan sampai akhir 31 Desember. Nah, itu alasan kenapa pembangunan kemarin belum siap, dan di sini tidak bisa saya ucapkan. Saya ingin kepada beberapa perwakilan daripada aksi untuk ikut ke dalam, bisa kita perjelaskan. Mohon Pak Kades, ini tidak ada yang dirahasiakan. Kita butuh terbuka, betul. Kami tidak butuh koordinasi apa namanya? Kami tidak penting negosiasi, yang penting pernyataan di mata umum. Oke, siap. Kita jelaskan, kita buka-bukaan. Untuk pembangunan tahun 2024, kenapa dana itu sempat tersangkut ataupun belum sempat dibangunkan? Pertama, tahun 2023 kita mengusulkan pembangunan daripada pihak provinsi untuk jalan usaha tani yang ada di Dusun 7, Blok 12. Alhamdulillah, usulan saya itu ditanggapi dan dipenuhi oleh pihak provinsi, sehingga kita mendapatkan pembangunan jalan sepanjang 1 km, yaitu jalan usaha tani. Akan tetapi dalam pembangunan jalan usaha tani tersebut itu kita diberikan swakelola, yang artinya swakelola itu 25% diberikan oleh provinsi, selanjutnya kita yang menangani. Maka dari itu, karena berkelompok tersebut tidak punya uang untuk membangun jalan usaha tanah tersebut, walaupun sebenarnya saya tahu ini salah, akan tetapi saya juga turut prihatin. Makanya dana desa tersebut saya gunakan untuk pembangunan jalan sementara. Setelah dana dari provinsi dikembalikan kepada kami, akan tetapi pengembalian dana tersebut di akhir tahun, sementara pembangunan dari dana desa itu tanggal 31 Desember harus selesai. Bagaimana mungkin dalam jangka waktu kurang lebih seminggu pembangunan itu bisa selesai? Maka dari itu kita dilaporkan ke Kejaksaan oleh salah satu lembaga bahwasanya pembangunan saya fiktif, padahal itu silpa, dan silpa kita kembalikan. Setelah kita kembalikan di tahun 2025 ini kita bangun kembali. Bukan nggak kita bangun, bisa dicek mana-mana pembangunan tahun 2024 yang belum terbangunan sampai sekarang masih dalam berkelanjutan. Yang pertama, pembekoan di blok 11, dusun 11, sampai saat ini pembangunan jalan tetap berlangsung. Alhamdulillah, hanya kurang lebih mungkin 500 meter lagi selesai, bisa dicek. Dan yang lain-lain sumur bor, panel sudah berdiri, tinggal pasang instalasi, dan itu semua bahan-bahan instalasi sudah tersedia, kita tinggal panggil tukang. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembangunan drainase dan buk. Kalau buknya sudah selesai, tinggal drainasinya, dan bahan sudah ada di situ, tinggal mengerjakan. Batas waktu pengerjaan ini tanggal 31 Desember, kawan-kawan. Teringat yang lain lagi, semacam poskamling, itu anggaran di 2025. Ternyata itu dusun 3, dan di situ saya membangun sesuai dengan permintaan masyarakat, dan itu anggarannya bukan 28 juta, akan tetapi 11 juta. Kenapa bisa demikian, Pak Kades? Karena permintaan masyarakat harus begini, Pak Kades.
harus begini biar bisa kita gunakan. Oh, kalau seperti itu dana yang kemarin itu terlalu besar, makanya kita turunkan menjadi angkanya 11 juta. Pembangunan TPD untuk penahan air asin, bukan TPD, pembangunan tembok penahan air asin. Itu kita nunggu selesai yang di blok 11 karena alat berat kita masih di situ. Setelah sampai ujung baru terus kita menyambung untuk pembuatan tembok penahan air asin. Jadi itulah kawan-kawan yang bisa saya jawab untuk tentang pembangunan. Boleh dipertanyakan tentang tanah yang saya gadaikan. Izin kawan-kawan, di tahun 2022 begitu saya menjabat, saya sudah mendandangi pajak sebesar 22 juta di tahun 2022, yaitu pajak PBB. Di tahun 2023 meningkat, seingat saya 27 juta. Di tahun 2024 itu kemarin 30-an juta. Dan di tahun ini, di tahun 2025 saya menangguhkan pajak sebesar 43 juta. Dari mana uang itu semua? Mau tidak mau tanah desa saya gadaikan. Gunanya untuk menutupi pajak supaya bisa 100%. Kalau itu masih ketimpangan kawan, saya masih mencari lagi. Kenapa? Tanah itu saya gadaikan sebesar 25 juta. Nah, jadi itulah info dan yang terjadi di desa Selobonto. Oke kawan-kawan, kita udah dengarkan pernyataan dari kepala desa tadi. Pernyataan-pernyataan yang bohong semuanya, betul? Kami udah bukti fakta di lapangan itu udah kami dapatkan. Kami tidak bahwasanya dusun 7 dana swakelola itu udah kami tanyakan langsung, kami pernyatakan langsung bahwasanya dana itu hanya 1 bulan pun nggak sampai udah dikepulangkan. Bukan di kemudian dana swakelola itu tidak ada hubungan dengan desa. Swakelola itu hanya kelompok yang mengelola, bukan kepala desa yang mengelola, betul? Dan soal tentang apa satu lagi tadi? Tanah pegadaian udah ada. BPD itu mengetahui tentang itu. Bertanya BPD. BPD tidak mengetahui. Gimana itu? Leserkan kepala desa. Betul. Gimana itu? Kepala desa hanya bisa mengambil sikap sendiri tanpa musyawarah. Betul. Kepala desa mengambil sikap sendiri, tidak pernah bermusyawarah setiap kegiatan dengan BPD. Betul. Jadi BPD itu dianggap apa? Izinkan kawan-kawan. Tentang digadaikan tanah desa tersebut, jujur memang saya nggak ada persetujuan daripada BPD. Akan tetapi Itu penyalahgunaan jabatan. Betul. Kami tidak ingin lagi kepala desa. Bukan kepala desa ini. Betul. Leserkan kepala desa. Betul. Hari ini apabila kepala desa BPD tidak musuh kepala desa, kantor kepala desa kita segel. Betul. Setuju. nah akan tetapi lunas tidak pajak di desa Selobonto selama menjabat. Kami tidak tahu. Kepala dusun kembali semua dulu. Dan tahu kita. Mohon kepala dusun. Kepala dusun sudah menyatakan bahwasanya pajak itu hanya kecil yang belum terbayar, bukan sampai 43 juta. Betul. Jangan disalahkan semua. Mana kepala dusun? Panggil kembali semua. Menghadap. Berapa juta yang turun?